Saudara, kita akan belajar sesuatu. Dan saudara, saya tahu di hati Tuhan, ini hari-hari adalah hari-hari yang sangat ajaib. Tapi sekali lagi di hati iblis, dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Saudara, di dalam Alkitab dikatakan, karena iblis tahu ini waktunya sudah sangat singkat, dia turun dengan kegeramannya. Saudara, dia melipat gandakan kekuatannya untuk menghabisi iman kita, untuk menghabisi unity kita, untuk menghabisi saudara segala kasih dan semua pengharapan kita. Saudara, saya mau kasih sedikit tips sebelum saudara ya, sebelum kita saudara masuk di dalam firman-Nya. Ini pendahuluan. Saudara, percayalah iblis tidak akan berhenti menyerbu saudara. Bisa ngerti? Iblis tidak akan berhenti menyerang saudara. Iblis tidak akan berhenti menggoda saudara. Iblis tidak akan berhenti menjebak saudara, mencoba menjebak. Iblis tidak akan berhenti mencoba menyodorkan saudara semua yang ujungnya membawa kejatuhan. Tapi saya mau berkata saudara, ya ini strategi kita. Mari masukkan di otak kita. Saudara, yang pertama, saudara pagi hari, sapu bersih semuanya. Saudara, pagi hari buka sayapmu lebar-lebar. Tebarkan semua senjatamu. Dan pagi hari berkata begini, di dalam nama Yesus, segala yang bukan dari Tuhan, rencana iblis hari ini, semua senjatanya, semua jebakannya, semua yang dia mau sodorkan, semua yang dia mau kasih, semua yang bukan dari Tuhan, aku sapu bersih dalam nama Yesus. Puting beliung dari Tuhan menghabiskan semuanya. Segala guna-guna, segala senjata yang ditempa terhadapku tidak akan berhasil, karena semuanya ku habiskan di dalam nama Yesus. Saudara, gak nyampe 5 menit. Tapi kalau saudara setiap pagi dengan kuat teriak begitu, itu sudah menghabisi 90% dari semua rencana iblis hari itu. Persoalannya banyak yang pagi hari gak sempet. Bohong besar gak sempet saudara. Saudara, saya ya kalau pagi hari bangun, saudara jam 3, saudara saya ke WC, nah di WC saya teriak begitu. Saya bilang pagi hari jam 3, sebelum dia susun rencana, sebelum dia jebak kita, sebelum dia sodorkan apapun, dia sudah disapu bersih. Amin. Simple, tapi mengurangi 90% pekerjaanmu. Ya. Yang kedua, yang mengurangi 90% dari kerjaan saudara. Saudara pagi hari berkata, Tuhan, kami aktifkan semua malaikat-malaikat. Hamba minta izin Tuhan mengutus mereka. Mengutus mereka bantu di kerjaanku. Mengutus mereka bantu anak-anakku. Mengutus mereka bicara. Mengutus mereka mengajar. Mengutus mereka buka jalan. Mengutus mereka mengambil berkat. Amin. Saudara, itu ngurangin lagi 90% dari kerjaan saudara. Ya. Saudara, yang ketiga, saudara pagi hari ini, setiap kali saudara bangun pagi, setelah saudara minta ya malaikat mengerjakan, saudara mulai berkata, Tuhan, aku ambil cinta yang baru. Aku ambil Tuhan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna. Aku ambil Tuhan semua yang ilahi, hikmat, ide-ide yang ajaib, beyond human, perkenanan, berkat, cinta, semuanya. Saudara, kalau pagi hari 3 hal ini saudara buat, ya, saudara mengurangi pekerjaan dan pertempuran dan apapun kesalahan-kesalahan. Bisa mengerti? Sekali lagi,
iblis tidak akan pernah menurunkan standar serangannya. Tapi Tuhan memberi kita kuasa lebih lagi. Tuhan memberikan kekuatan lebih lagi. Tuhan memberikan kita saudara otoritas lebih lagi. Amin. Karena itu pakai. Yang pertama apa? Sapu bersih. Ingat ya. Oke, semua sama-sama berkata. Satu. Ya, yang pertama apa? Oke, sekarang kita praktek ya. Saudara, pagi banyak yang belum sapu bersih kan? Nah, siapa yang tadi pagi belum sapu bersih? Ya, banyak. Oke, mari kita sapu bersih. Amin. Amin. Ya, oke, kita sapu bersih. Musik. Kita mau sapu bersih. Jangan lebih dari 1 menit. Nah, saya cuma minta 1 menit. Powerful. Sapu bersih. Saudara mau berdiri, mau duduk, mau apapun terserah. 1 menit, cuma 1 menit. Oke. Langsung. Kiara tashe. Kiara tashe. Kami berkata di dalam nama Yesus. Aku habiskan semua yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap roh, setiap rencana, setiap pikiran, setiap perasaan yang bukan dari Tuhan, kelemahan, sakit, penyakit, bencana, apapun yang bukan dari Tuhan, kami habiskan, kami habiskan, kami habiskan, kami habiskan di dalam nama Yesus. Kami sapu bersih atas seluruh Indonesia, kami sapu bersih atas seluruh hidupku. Kami sapu bersih atas setiap anak-anakku. Aku sapu bersih atas seluruh batera dalam nama Yesus. Tiara tasih. Semua pencuri berkat, pencuri unity, pencuri kesehatan, pencuri kekuatan. Sapu bersih, sapu bersih, sapu bersih, sapu bersih dalam nama Yesus. Tiara tasih. Semua penghalang-penghalang dalam nama Yesus terbuka, semua menyingkir, semua habis. Terima kasih Tuhan. Tiara cuy. 1 menit cukup. Saudara, itu pagi hari, oke ya. Sekarang kedua saudara, malaikat, amin. Ingat ya, pertama sapu bersih, kedua apa? Malaikat. Oke, mari kita aktifkan semua malaikat. Semua kerup maju ke depan. Cepat, 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 cepat. Kita mau berkata musik dengan sayap Hineni. Tapi tidak usah pakai lagu, semuanya mengaktifkan malaikat. Kita mau aktifkan semua sayap. Oke, 1 menit lagi kita aktifkan semua sayap. Oke, sama-sama langsung. Tuhan, kami berkata di dalam nama Yesus, kami aktifkan semua sayap kami. Kami aktifkan semua malaikat. Kami berkata malaikat kelimpahan, ambil semua kekayaan. Malaikat penolong, malaikat pemberita kabar kebenaran. Malaikat, kami minta tembok berapi. Kami minta satu di dalam nama Yesus. Malaikat memberikan kabar yang baik, memberikan kabar yang benar, bicara di setiap warga. Maka mereka yang minta untuk kita ada di situ. Malaikat yang jadi paulgo berapi, jadi tembok berapi. Malaikat yang mendatangkan keuangan, malaikat yang menopang kami, malaikat yang membawa kami sampai destiny. Malaikat yang membuka jalan, malaikat yang membawa kemenangan, malaikat yang menahan bencana. Semua kami aktifkan, semua sayap kami aktifkan. Jesus, Jesus. Oke, sekarang yang ketiga, ya, beyond human. Ya, nyanyikan lagu Beyond Human. Tapi semua saudara ambil yang ilahi, amin. Saudara ambil berkat, ambil hikmat, ambil kekuatan, ambil kekayaan, ambil semua yang beyond human. Yang pegel-pegel bilang masuk kekuatan baru beyond human. Ya, saudara yang
pegang saudara ya. Apapun yang saudara butuh duit, pegang dompetmu. Yang ilahi aku masukkan dalam nama Yesus. Berkat-berkat masuk. Apapun ambil. From nothing to beyond human. Kiara semua pasangan. You're the one that is beyond everything. Kiara ambil semua yang bukan. Ambil. Tuhan bukan kekuatan manusia. Beyond human. Kami ambil kekuatan, kesehatan beyond human. Dalam nama Yesus, terobosan, ide, berkat, semua yang beyond human. Kami ambil. Dalam nama Yesus, kami masukkan. Terima kasih Tuhan. Kami ambil yang ilahi, cinta, keintiman. Kami ambil kedekatan, power, kuasa otoritas. Kami ambil roh yang ilahi. Kami ambil semua yang dari Tuhan. Terima kasih. Yes, Lord. Because of your love, beyond your life, beyond the world, beyond everything. beyond Dalam nama Yesus, jadi beyond human, jadi beyond human. beyond the world that Semua pasangan, semua anak-anak. because of your love, Because of your love in me. Amin. Silakan duduk. 3 hal. Sekali lagi, kalau saudara lakukan gak sampai 5 menit. 1 menit sapu bersih, 1 menit malaikat, 1 menit beyond human. Itu akan membantu 90% daripada semua kemenangan, semua pekerjaan, semua tugas yang saudara harus selesaikan. Amin. Nah, ini saudara, ini coba dilakukan. Jangan cuma amin di sini ya. Pulang lupa lagi. Pulang enggak lagi dilakukan ya. Saudara, sekali lagi. Nah, sekarang kita akan memasuki. Saudara, apa sih yang Tuhan mau? Mari kita belajar pagi hari ini. Tolong dinyalakan. Yesaya 49 Global Salvation. Saudara, ayatnya ada message berkata, but you are not big enough job. Saudara ya, saya mau saudara mengerti ayatnya, keren banget the message-nya. Saudara bisa baca. Saudara, dan dikatakan, sampai aku ini buat salvation becomes global. Nah saudara, saya langsung ambil terjemahan Indonesianya, bebas. Tetapi dia bilang ya, untukmu tugas ini gak cukup besar. Ya. Dan dia bilang, tetapi itu bukanlah suatu tugas yang cukup besar bagi hambaku. Hanya untuk membangkitkan suku Bahtera. Untuk mengumpulkan bangsa Indonesia yang dikhususkan. Oh, itu gak cukup besar, kata Tuhan. Aku menjadikanmu terang bagi bangsa-bangsa. Agar keselamatanku dapat melanda seluruh dunia. Sekali lagi, saudara, kalau saudara pelayanan di Mahanaim bilang gak cukup besar. Ya. Saudara, Ibu Ruth punya kafe, gak cukup besar. Saudara mungkin bilang, Bu, saya punya toko, itu pun kembang kempis, nggak cukup besar. Saudara bilang, saya, Dokter Irwan bilang, Bu, saya sudah keliling dunia loh, jadi dokter, belum cukup besar. Ya. Saudara bilang sama temannya, bilang sama tetangganya, belum cukup besar. Belum cukup besar. Ya. Saudara Jeremy, belum cukup besar. Saudara siap terima kerjaan yang lebih besar lagi? Siap jadi beyond human. Siap next level. Sampai apa saudara? Sampai terang kita itu ke bangsa-bangsa.
saudara. Sampai dibilang, saudara seluruh bangsa akan melihat keselamatan. My salvation becomes global. Semuanya. Ya. Saudara bilang lagi sama saudaramu, bagianmu global. Global. Seluruh dunia. Pabrikmu seluruh dunia. Jadi saksi seluruh dunia. Menari ke seluruh dunia. Musik terdengar di seluruh dunia. Apapun global. Bagian kita global. Amin. Sekarang sudah siap? Ya, kalau saudara lakukan 3 tadi, maka saudara akan lihat tiba-tiba gak tahu caranya bagaimana. Tuhan mulai buat kita global. Tuhan mulai buat kita besar. Tuhan mulai buat kita mampu. Ya, iblis gak bisa karena setiap kali baru mau gerak nih pagi-pagi ya. Saudara harus bayangkan dan ngerti. Nih iblis bangun pagi-pagi jam 2 mau berangkat. Baru siap-siap, baru olet-olet. Baru sudah tiba-tiba ada gelombang api buap. Dia terpental, dia bilang lah berantakan. Dan dia seminggu gak bisa gerak, sakit semua badannya. Saudara bayangkan gak sih? Jangan saudara yang kena serang iblis seminggu terkapar. Bu, sakit seminggu. Iblis yang harus terkapar. Iblis yang harus habis. Iblis yang harus jatuh. Dan dada anak-anak Tuhan yang jatuh. Iblis yang harus tercerai-berai. Dan tidak ada anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Dia yang harus diusir. Bukan anak-anak Tuhan yang diusir. Saudara buat itu. Saudara nangkap. Kenapa? Becomes global. Kita akan punya tugas. Kita akan punya power. Kita akan punya cinta yang akan besar. Memenuhi seluruh dunia. Becomes global. Saudara bisa bayangkan. Saudara harus nangkep. Ya, saudara bukan cuma salvation yang becomes global. Tapi saudara powermu. My power becomes global. Amin. Saudara kabut becomes global. Saudara pelayananmu becomes global. Amin. Saudara tangkap itu. Saudara tangkap itu. Saudara terus. Kita next saudara. Wahyu 12. Apa yang terjadi? Saudara Wahyu 12 ayat 1-2. Lalu terlihatlah di langit suatu yang ajaib dan luar biasa. Seorang wanita yang memakai matahari sebagai pakaiannya. Saudara, matahari adalah Tuhan. Dan kita memakai matahari, tadi hari ini keluar semua mataharinya. Betul? Itu jadi pakaian kita. Sebuah kemuliaan. Sebuah sinar. Sebuah saudara keindahan. Itu jadi pakaian kita. Saudara dikatakan sedang berdiri di atas bulan. Saudara, bulan adalah bicara sekali lagi tentang 12 bulan. Kita semua lahir, ada yang Maret, ada yang Juni, ada yang manapun. Kita berdiri di atas bulan kelahiran kita. Itu 12 bulan. Saudara dikatakan di kepalanya terus ada sebuah mahkota. Yang terdiri dari 12 bintang. Saudara, kita tahu ya ada bintang Virgo, Leo, apapun. Saudara, dan ada 12. Saudara, dan Tuhan bilang, nah ini waktunya. Zaman dulu orang gak ngerti. Tapi sekarang orang sudah mengerti. Dan dikatakan wanita itu sedang hamil. Hari-hari ini secara roh kita sedang hamil. Saudara, dan dikatakan sudah waktunya untuk apa? Melahirkan. Sudah waktunya untuk melahirkan. Saudara, hari ini coba tangkap di roh. Saudara, sudah waktunya melahirkan lawatan. Amin. Sudah waktunya melahirkan kabut terbesar. Sudah waktunya melahirkan triliun.
Sudah waktunya melahirkan generasi Joel. Sudah waktunya melahirkan saudara kepemimpinan yang menguasai dunia. Sudah waktunya. Saudara di roh engkau harus tahu. Saudara engkau sedang hamil besar. Saudara kita waktunya melahirkan KA. Mana gambarnya? Saudara itu kita sedang bersama-sama melahirkan KA. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Saudara, kemudian kita lihat gambarnya. Saudara, ini gambar yang lama, saudara ya. Sudah waktunya. Percayakah saudara bahwa dalam waktu singkat ini akan dilahirkan? Kita akan lihat lawatan terbesar. Kita akan lihat setiap hari ada orang-orang menyembah. Saudara, kita sedang waktunya melahirkan. Melahirkan. Dan melahirkan. Saudara, ini gambarnya. Saudara, ini gambarnya yang dinubuatkan. Saudara wanita hamil, perut yang kurang gede itu ya, harusnya gede itu saudara. Karena sudah mau melahirkan saudara. Saudara, dan kemudian itulah naga. Atau orang berkata itulah planet X. Atau saudara berkata harus tahu itulah Lucifer. Itulah pasukan-pasukan saudara iblis yang sedang mau menyerbu. Dan saudara, kita lihat nanti genap tanggal 23 September. Saudara, 23 September 2000 berapa? Saudara lihat, once in berapa? 7.000 tahun. Plan Tuhan itu selalu 7.000. Saudara, ada masanya Bapak 2000. Ada masanya saudara Yesus 2000. Ada masanya gereja 2000. Saudara, dan ada 1000 adalah masa kita memerintah di bumi ini. Sebelum masuk bumi baru. Saudara, dan 7.000 ini sudah menjadi kenyataan. Saudara, ini 7.000 tanda. Saudara, waktunya melahirkan sesuatu yang baru. Waktunya masuk saudara. Masa pemerintahan yang baru. Masa lawatan yang baru. Masa kemuliaan yang baru. Saudara, dan dikatakan saudara di sini, kalau saudara baca, dia sedang hamil. Dia sedang hamil. Dan inilah waktunya, apa yang terutama yang akan dilahirkan adalah lawatan terbesar. Saudara, ini bukan gedung. Ini bicara soal apa? Lawatan. Saudara, dia melahirkan. Dan itu bicara soal apa? Melahirkan apa? Saya gak mau kalau bunyinya kayak begini. Kita mau teriak 7 kali lawatan. Ya. Saudara, 1, 2, 3. Melahirkan apa? Lawatan. 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 Terlambat. Sofarnya kurang kencang. Apalagi musiknya. Saudara ya. Ini musiknya. Holmes, kamu kecapean ya. Saudara. Harusnya saudara itu exciting. Jangan. Lawatan. Lawatan. Saudara harusnya kok exciting dan berkata lawatan. Saudara, semua penari harusnya loncat. Hei, saya belum lihat exciting saudara. Saya lihatnya apa? Maaf ya, maaf. Ketidakpercayaan. Maaf. Saya lihat ketidakpedulian. Maaf. Saya lihat kesuaman. Tapi saya mau berkata, kita sedang masuki masa yang paling ajaib. Amin. Saudara, dan itu tidak bisa bohong. Next, jangan diganti Daniel. Tidak penting gambar saya, penting gambar ini. Saudara, ini tidak bisa bohong.
Saudara, ini akan terjadi di langit. Saudara, ini yang akan terjadi di langit 23 September 2017. Dan ini tidak bisa bohong. Saudara, tertulis, terlukis di langit. Saudara, dan Alkitab berkata di Ayub, Tuhan yang mengeluarkan bintang-bintang. Semua bintang-bintang berbaris sesuai dengan panggilannya. Saudara, ini yang Tuhan katakan di Wahyu. Saudara, dan tidak bisa bohong, ini terjadi. Saudara percaya tidak percaya, ini terjadi. Dan lawatan itu akan terjadi. Saudara, sekarang kita lihat nubuatannya. Ini cuma salah satu dari nubuatan. Saudara, 1977, Bob John saudara berkata, akan ada tuaian 1 miliar mencapai 2000. Dan benar saudara. Saudara, sekarang di dunia ini ada sekitar 1 miliar. Mereka yang percaya kepada Tuhan. Saudara, tetapi hari-hari ini, saudara, kalau saudara baca semua nubuatan, saudara mulai daripada saudara, ya, Jeff Jensen, kemudian saudara ada yang namanya Cindy Jacob, saudara ada yang kemarin saudara mereka kumpul semuanya, saudara, dan mereka berkata, saudara, waktunya apa yang mereka dapat dari Tuhan? Dia bilang 2017. Sampai 2021. Kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Kisah para rasul dan Joel akan bangkit. Dan mereka berkata 5 miliar jiwa akan diselamatkan. Saudara, bicara satu. Yang satu sudah. Saudara, dan Bu Mega baru minggu lalu itu bilang sama saya, Bu, waktu kita teriak bilang 5. Tuhan jawab begini, total 6. Terus dia bilang, maksudnya apa ya? Saudara, dan kemudian waktu saya dengar ini, Tuhan bilang itu loh maksudnya. 1 sudah dicapai waktu memasuki tahun 2000. Dan Tuhan bilang dalam kurang dari 5 tahun. Maka 5 miliar jiwa akan diselamatkan. Ya, ini tepuk tangan ala sepak bola kampung. Saya mau tepuk tangan ala sepak bola internasional. Yes. Saudara, kita mau berkata, di dalam nama Yesus, kita akan masuk dalam generasi itu. Kita akan lihat 5 miliar jiwa diselamatkan. Kita melahirkan lawatan 5 miliar jiwa. Terima kasih yang berdiri di belakang dan sebagainya. Terima kasih. Penari malu ya, tante-tante aja berdiri. Lu kenapa sih ada lem ya di pantatnya ya? Saudara, ini waktunya. Ini waktunya. Saudara, dan nubuat ini di mana-mana. Saudara tidak lahir dari satu. Lahir dari ratusan hamba Tuhan. Dan mereka berkata dengar yang sama. 5 miliar jiwa. Dalam kurang 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Puncaknya adalah 2017 akhir. Sampai 2021. Saya berdoa saudara tangkap. Saudara tangkap. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat 17 berkata akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara, atas sebagian manusia atau semua? Sekali lagi, rohnya akan dicurahkan kepada bagian. Ya, Indonesia aja deh. Orang Kristen aja, betul? Ayatnya berkata apa? Orang jahat termasuk semua. Orang di pulau-pulau termasuk semua. Di desa termasuk semua. Yang gak pernah dengar Tuhan termasuk semua. Ya, semua.
Saudara boleh cari dalam bahasa apapun. Saya sudah cek. Semua ayatnya pakai kata apa? Semua. Saudara janji tetap janji. Dia tidak bisa bohong. Dia tidak bisa bohong. Saudara dikatakan maka tiba-tiba anak-anak laki akan bernubuat. Anak perempuan akan bernubuat. Saudara saya bayangkan anak umur 1 tahun, 2 tahun. Saudara akan bernubuat. Saudara saya lihat acara di TV tentang anak-anak yang ajaib-ajaib. Saudara yang saudara pembicaranya atau yang mewawancara itu yang gundul itu kepalanya. Saudara, wah pintar kalian tahu ya. Nah saudara, bayangin salah satunya waktu itu saya lagi lihat. Saudara anak 2 tahun. Saudara itu nyanyian bisa 2 tahun. Saudara suaranya aduh Olvi lewat saudara. 2 tahun. Saudara dan dia nyanyi gak ada lagu lain. Dia bilang saya gak boleh nyanyi lagu lain kata mama. Saya mau nyanyi tentang lagunya gereja. Dia nyanyi semua lagu gereja. Saudara anak 2 tahun. Perempuan. Lucu banget deh. Udah rasanya pengen ku bawa tenteng ke Mahanaim. Saudara dia nyanyi dengan hati. Dia nyanyi dan aduh saudara spiritnya itu nyenengin banget. Kenapa? Saudara dia tuh suka cita. Dia bilang begini. Kalau saya kesel saya nyanyi. Kalau saya dimarahin mama saya nyanyi. Katanya ya. Kalau saya ngantuk saya nyanyi. Katanya saudara. Terus dia bilang terus kalau saya marah. Katanya wajar. Kalau kamu marah saya nyanyi. Katanya saudara. Saudara saya bilang ini 2 tahun. Coba. Tapi ini janji. Anak-anak perempuan. Saudara harusnya saya berharap di sini ada yang seperti itu. Yang dengan senyum bilang. Kalau saya marah saya nyanyi. Ya. Kalau saya kesel saya nyanyi. Katanya. Kalau saya pengen apa saya nyanyi. Katanya saudara. Saudara coba bayangkan. Saudara ada sesuatu yang sedang terjadi. Sedang terjadi. Anak-anak sedang dipakai Tuhan. Ada satu lagi saudara yang kemarin saya kebetulan lihat. Itu main drum. Saudara itu sebesar Jedi. Ya. Saudara dan dia ditanya kamu main drum umur berapa? 1 tahun. Dia bilang. Dan dia bilang saya gak ada yang ngajarin. Dan dia bilang apapun di rumah saya bisa jadi drum. Kata dia. Mulai dari kaleng, mulai dari piring, apapun. Terus dia dengan ketawa yang wawancara bilang, terus apa yang hari ini kamu pengen jadiin drum? Boleh enggak kepalamu? Tanya saudara ya. Dia bilang saya bisa jadi drum apa saja. Saudara, dan begitu dikasih drum. Saudara itu drum bukan yang biasa yang kayak begini. Yang simbalnya lebih banyak. Saudara yang ada gabungan dengan perkusinya. Dan dia main saudara. Main itu pakai berdiri, pakai duduk, pakai kiri, pakai kanan. Saudara dan yang dia main. Seluruh selnya saudara. Itu main dengan enjoy banget. Saudara energinya. Saudara seluruh selnya. Waktu saya lihat itu saya bilang wah, yang seperti ini Tuhan sedang curahkan. Dan dia juga anak Tuhan. Saudara dia bilang ya orang tua saya bilang ini talent. Ditanya apa hari ini kamu les? Ya diajarin dikit-dikit tapi saya enggak les. Saya bisa sendiri. Enggak tahu dari mana. Dan itu adalah suara-suara nubuatan. Suara-suara nubuatan. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara dikatakan teruna-terunamu mendapat penglihatan. Tapi ini bicara anak-anak muda. Ini bicara juga visi. Ini bicara kepemimpinan. Saudara akan lahir anak-anak muda dengan sebuah kepemimpinan yang luar biasa. Mereka akan di depan. Mereka akan bikin saudara
Saudara bayangkan ya, yang menciptakan Facebook itu anak muda. Yang menciptakan saudara Google itu anak muda. Yang menciptakan Instagram itu anak muda. Dan mereka belum lagi sekolah selesai, mereka sudah ciptakan. Wah, ini visi. Ini visi. Saudara yang menciptakan baju-baju bermerek, jangan dipikir tante-tante tua-tua. Saudara itu anak-anak muda. Saudara dan mereka, saudara, lari begitu cepat. Hidup mereka terfokus. Karena apa? Visi, penglihatan. Saudara, ada sebuah beda yang hidupnya tidak punya visi. Dan mereka yang hidupnya punya visi. Saudara umur 9 tahun. Pertama kalinya Tuhan bilang sama saya, mau enggak kamu hidup buat Tuhan? Dan berkata ya untuk semua yang aku minta. Saudara, hari itu saya memutuskan hidup bagi Tuhan. Saudara, ada sebuah tekad. Saudara yang berkata no more iin. Semuanya all is yours, punya Tuhan. Saudara, hari itu saya berketetapan. Saudara, dan itulah awal dari sebuah langkah demi langkah sampai hari ini. Ada banyak anak Tuhan yang masih belum berketetapan. Saudara, saya mau berkata sama saudara, hidup ini ya bisa seperti tepung. Ya. Saudara tahu kalau tepung dikasih air mengental. Tapi ya tetap lembut walaupun mengental. Tapi saudara, hidup saudara bisa seperti semen. Dia juga tepung, betul? Tapi dikasih air yang sama. Airnya beda enggak? Sama. Begitu dikasih air, dicetak. Dia menopang, dia kuat, dia tidak lagi tergoyahkan. Saudara ada di tempat ini karena ada semen-semen yang sudah tegak berdiri. Menopang dan dia tidak tergoyahkan. Saudara, hidupmu itu bisa jadi tepung. Ngental sedikit. Oh, dalam hadirat Tuhan ngental dikit. Iya Tuhan, aku mau cinta Tuhan. Iya Tuhan, ngental dikit. Atau Tuhan bisa pakai saudara jadi seperti semen. Lihat tuh, semua tembok besar. Semua yang menopang. Semua yang membuat saudara bisa loncat di sini tidak rubuh. Kenapa? Begitu semen itu kena air yang sama, kena Roh Kudus, dia berketetapan dan dia jadi bab. Itulah visi, itulah penglihatan. Kalau itu ada di hidupmu, kau jadi manusia yang lain. Saudara, ada yang namanya Saul, model tepung. Kena air, kena Roh Kudus, betul enggak? Dibilang menjadi manusia yang lain, betul enggak? Tapi cuma sebentar. Dia masukkan sakit hati. Dia masukkan kemarahan. Dan dia akhirnya hancur. Tapi ada Daud. Sekali Tuhan sentuh hidupnya. Dia berketetapan. Boleh dihabisi, boleh orang menyerbu, boleh orang menghina, dia tahu visinya. Dan dia pilih Tuhan di atas segalanya. Ada Yusuf. Sampai ada perempuan cantik pun. Saudara, istri Potifar itu adalah perempuan tercantik. Perempuan terkaya. Saudara, perempuan paling pandai. Karena zaman itu istri daripada pejabat dicari dari yang paling pandai, yang paling cantik, dan yang paling kaya. Tapi saudara, itu tidak pernah bisa menggetarkan hati Yakub, hati Yusuf. Kenapa?
Yusuf itu semen. Dia berketetapan. Dia berketetapan. Hari-hari ini kalau ada anak-anak muda berketetapan. Ada orang-orang di sini yang berketetapan. Saudara akan kejar visimu. Dan saudara akan ciptakan hal-hal yang baru. Saudara, engkau akan terobos. Engkau akan jadi kuat. Saudara, sejak saya umur 9 tahun dipanggil Tuhan, saya berketetapan. Saudara, semua orang teman saya pacaran. Saudara, nih gak ngomong bohong. Yang ngantrik ngajakin pacaran saya itu banyak saudara. Saya berketetapan berkata tidak. Tidak. Saudara, saya cerita sama saudara. Di Belanda saudara, kalau saya ulang tahun, ada yang ngirim 1 bunga tuh 1 kamar. Saudara, tapi saya berkata tidak. Karena apa? Saya punya berketetapan. Hidup saya punya Tuhan. Saya menyintai Tuhan lebih dari hidupku sendiri. Lebih dari perasaanku. Ini enggak soal perasaan. Ini enggak soal kemauan. Ini soal berketetapan. Amin. Dan generasi muda yang berketetapan akan bangkit. Saudara, waktu Tuhan berkata dalam hidupmu, kamu jadi pembawa lawatan. Mungkin yang satu Tuhan berkata kamu akan jadi orang paling kaya se-Indonesia. Mungkin yang satu Tuhan berkata, aku akan buat engkau menjadi bintang yang akan mewarnai seluruh dunia. Saudara, seberapa engkau berkata, didik aku Tuhan. Daud dididik 13 tahun. Yusuf dididik 13 tahun. Joshua dididik 80 tahun. Tapi mereka orang-orang sekali lagi berketetapan. Gak ada kepahitan. Gak ada kemarahan. Yang ada adalah berkata, selama bersama Tuhan, sampai kapanpun saya ada di situ. Saya bersama Tuhan akan selesaikan dan lakukan perkara yang besar. Saudara bayangkan ya, kalau saudara jadi Joshua, enggak karena salahnya saudara dihukum 40 tahun. Loh, kalau karena salahnya dihukum 40 tahun ya make sense lah. Enggak karena salahnya dihukum 40 tahun. Kalau saudara enggak kepahitan, itu ajaib loh. Betul? Saudara, Yusuf dihukum 7 tahun. Yusuf itu dalam penjara 7 tahun, saudara. Di rumah Potifar 6 tahun. Saudara, ini Joshua 40 tahun hukumannya. Saudara bisa bayangkan pahitnya. 40 tahun harusnya dia bisa di Kanaan, menikmati semua buah. Dia bisa, saudara, sudah jadi raja, sudah punya rumah. Ini 40 tahun harus di padang belantara. Saudara makan mana, saudara minum saja susah. Saudara, kalau dia nggak punya ya, yang namanya mental berketetapan, mental pengabdian, mental saudara, seorang pemenang bahkan lebih dari pemenang, nggak akan tahan. Yang ajaib saudara sama Joshua, dia menyintai semua orang yang menyebabkan itu. Dia topang. Dia berdiri di depan berperang buat mereka. Dia jaga saudara orang yang hendak melempari dia dengan batu. Orang yang hendak membunuh dia. Orang yang hendak saudara ya menyakiti dia. Mereka yang mengancam dia tidak boleh ngomong ke Musa. Saudara, mereka yang memfitnah dia, dia topang semuanya. Itu namanya saudara seorang pahlawan sejati. Hari ini saya mau berkata di depan, iblis akan coba buat saudara-saudaramu ya, melukai engkau. Iblis akan coba membuat perpecahan.
Karena Tuhan berkata mereka satu bangsa dengan satu bahasa. Apapun juga yang mereka putuskan akan terjadi. Iblis pegang itu. Dan dia tahu bahwa kalau mereka bersatu, habis saya. Dia akan coba buat perpecahan. Suami istri, anak dengan orang tua, kakak beradik. Dia akan coba buat perpecahan. Tapi hari ini saya berkata, pandang Joshua. Lihat dia, 40 tahun. Dan saudara enggak usah 4 tahun. Enggak usah 40 tahun. Alkitab berkata, tadi nubuatan berkata apa? Dalam 5 tahun semuanya dan. Dalam 5 tahun semuanya dan. Kalau saudara bilang, aduh sakit hati, kesel banget. Saudara bilang ini, alah. Enggak sampai 1/8-nya sama Joshua. Ayo kuat, berketetapan, amin. Kalau saudara bisa mengerti ini, kita akan siap melahirkan. Kita akan siap melahirkan. Saudara, sebuah lawatan terbesar. Saudara, nubuatannya sangat. Dan itu cuma satu yang saya tulis. Karena kalau semua kita tulis saudara ya, tidak muat. Saudara, ratusan orang bilang yang sama. 2017 sampai 2021 adalah masa terbaik. Masa terbaik. Dan itulah dalam 5 tahun 5 miliar orang akan diselamatkan. Saudara, dikatakan Kisah Rasul 2 ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Mereka akan bernubuat. Ya. Dan saudara ayat 19. Ingat ini spesial tambahannya nih, tambahannya. Kita mau baca sama-sama dengan keras. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Saudara, yang lain itu urusan Tuhan. Tapi urusan saudara, saudara akan menjadi pembawa mujizat. Amin. Coba ngomong ke sebelahnya, aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Aku akan mengadakan mujizat. Belum, semangat. Saya akan mengadakan mujizat di atas, di bawah, di tengah-tengah bumi. Aku akan mengadakan mujizat, sebutin. Orang lumpuh berjalan, mengeluarkan emas, menghentikan badai. Aku akan buat mujizat. Aku akan buat mujizat. Yang di belakang tuh mulutmu semua tertutup. Saya mau dengar, kita mau teriak 3 kali. Saudara dan saudara teriak, cara ngomongnya begini ya. Aku akan buat mujizat, sebutin beberapa lagi. Yang seperti ini, aku akan buat mujizat membangkitkan orang mati. Aku akan buat mujizat ya menyembuhkan orang-orang. Aku akan buat mujizat, anak-anak autis akan sembuh. Saudara diam dulu. Nah ya, diam beberapa, bayangkan mujizat apa yang aku akan buat. Dan kemudian saudara teriak dengan keras. Saudara sampai sebelahnya, kiri, depan, belakang. Dengar semua, engkau mau buat mujizat apa? Oke, saudara lebih dari 3 kali, oke, minimal 3 mujizat. Saudara minimal 3 mujizat. Pikir dulu baik-baik, minimal 3 mujizat besar. 3 mujizat besar yang saudara mau. Saudara minimal 3 mujizat besar. Saudara yang saudara mau buat. Dan mulai sebutkan, saya mau lihat sampai yang paling belakang. Karena saya tahu yang paling belakang, yang di tangga, engkau tidak bicara, suaramu masih tidak terdengar. Yang di atas, yang di bawah. Oke, musik. Kalahkan suara musik. 3, 2, 1. Saya mau buat mujizat. Saya mau membangkitkan orang-orang mati. Sampai satu ruangan semuanya bangkit. Saya mau buat mujizat. Mereka yang tangannya hilang akan tumbuh kembali. Saya mau buat mujizat sampai seluruh orang-orang gila akan
menjadi sembuh. Saya membuat mujizat sampai emas akan keluar dari tanah. Saya akan buat mujizat sampai semua orang melihat Yesus terjadi atas bangsa ini. Dalam nama Yesus ya Tuhan. Oke, masih kelihatan beberapa yang di ujung-ujung. Saudara belum keluar suaranya. Saya mau saudara terus. Apa yang kau katakan, Alkitab bilang itu yang terjadi. Ada banyak orang tidak mengatakan. Dan itu membuat saudara tidak melihatnya. Saudara, apa yang kau katakan? Ini firman. Harus jadi. Ini firman. Dan sekalipun saudara kita lemah, Dia setia. Sekalipun saudara kita tidak punya apa-apa, Dia punya segalanya. Saudara tidak pernah soal kita, karena semuanya dari Dia, untuk Dia. Saudara, kalau engkau sudah nangkep, saya berdoa saudara nangkep. Sekali lagi kita teruskan ya. Saudara, dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari besar yang mulia itu. Saudara, sebelum saudara, jadi gini ya. Ini cuma secara global. Saudara, kalau saudara pelajari nanti di dalam Daniel 12. Ya. Saudara coba tutup dulu ini. Kita coba ke Daniel 12. Oke? Saya pagi ini mau ngajar sedikit panjang. Saya berharap saudara nangkap semuanya. Daniel 12. Mulai ayat 3. Saudara, mulai ayat 3. Saudara, kita baca sama-sama. Kata orang bijaksana, ganti namamu. Ya, dan misalnya begini bacanya. Dan Iin serta Bahtera ya, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ingat tadi bilang ayatnya apa? Berpakaian matahari. Saudara, dan ini yang namanya berpakaian matahari. Seluruh hidup kita bercahaya seperti cakrawala, menuntun banyak orang. Dan kepada kebenaran seperti apa tadi yang dikatakan. Cara mikirnya seperti bintang-bintang. 12 bintang. Saudara, kita berkatakan ganti namamu dulu. Oke? 1, 2, 3. Dan Indriati, Mikael, Iin akan bercahaya. Juga seluruh Bahtera akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Saudara, dan mereka bertanya, Tuhan, kapan sih? Gitu ya. Kapan sih itu semua terjadi dan berapa lama? Mereka nanya, saudara. Kemudian saudara, maka menjawablah orang itu. Ayat 7. Saya berdoa supaya saudara ngerti. Ya. Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup yang kekal. Ini sumpah. Jadi kalau sumpah bisa dibatalkan enggak? Enggak. Ini sumpah. Jadi ini pasti terjadi. Dikatakan saudara, dulu ya. Dan bersumpah demi Dia yang hidup dan kekal sambil mengangkat tangan kanan. Dan tangan kirinya ke langit. Bayangin ya, dua-duanya diangkat. Tangan kanan, tangan kiri semua diangkat. Dan dia berkata apa? 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Setelah itu berakhirlah kuasa perusak bangsa yang kudus itu. Maka segala hal ini akan digenapi. Saudara, kalau saudara baca di atas sekali, ini saya pelan-pelan terangkan ya. Saudara, jadi masa kesusahan yang sangat besar. Yang merusak semuanya. Saudara, ini di sini. Anggap di sini, anggap di sini. Itu 1 masa, 2 masa,
setengah masa. Berarti berapa? 3,5. Nggak ada tahun loh saudara. Ingat ngomongnya apa? Masa. Kalau saudara tanya, Bu, masa itu apa? Mana aku tahu. Ya, masa itu bisa tahun, masa itu bisa bulan, masa musim, bisa misalnya musim menuai, bisa musim saudara kering, itu masa. Bisa ngerti? Dan ini yang 3,5 masa adalah masa kesesakan, perusakan, kebinasaan yang sangat mengerikan. Ya, oke, sampai di sini ngerti ya? Ini di sini ujung jauh, ya. Terus kemudian kita akan lihat selanjutnya. Jadi Daniel saudara pelajari supaya saudara bisa nangkap. Kemudian dia bilang, tanya lagi. Sebelum itu tuh gimana supaya saya tahu tanda-tandanya. Saudara ayat 10. Kita ngomong lagi sama-sama. Kata banyak orang ganti nama kita lagi. Ya, kita baca sama-sama dengan suara keras untuk mendeklarasikan. 3, 2, 1. Mikael, Indriati dan seluruh Batra akan disucikan, dimurnikan, diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahaminya. Tetapi Mikael, Indriati akan memahaminya. Saudara, siapa yang bisa memahami? Saya. Ya. Tapi siapkah saudara hari-hari ini diuji? Dimurnikan? Dididik? Saudara, ini bagian kita. Belum selesai, saudara ya. Kemudian Tuhan ngomong begini. Nah 11, sekarang ini jelas. Jelas kan? Ya, saudara, ini jelas sekali. 1, 2, 3. Sejak dihentikan korban sehari-hari, ditegakkannya dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada berapa? 1290 hari. Ada 1290 hari itu di sini. Ya. Itulah masa kesesakan awal. Saudara bisa mengerti? Ya, dihentikan korban. Saudara, di mana-mana orang susah nyembah. Korban yang paling Tuhan suka adalah korban apa? Penyembahan. Saudara, korban saudara saat saudara kumpul di sini unity. Dan itu dihentikan. Saudara, inilah masa awal aniaya. Dan Tuhan bilang, berapa lama masa awal aniaya? Jelas, 1290 hari. Saudara, di sini masa kesesakan yang sangat mengerikan. Ya. Saudara, di mana pengangkatan? Di antara sini. Di antara masa kesesakan, pra kesesakan, dengan masa murka Allah perusak itu, boleh membinasakan, menghabiskan, dan menghancurkan semuanya. Di tengah-tengah sini, saudara, di antara ini akan terjadi banyak martir, akan ada banyak yang berjatuhan. Tetapi mereka dikatakan yang seperti Mikael, yang bijaksana, bangsamu akan terluput. Saudara, ini untuk bicara ini. Bicara masa ini. Dan untuk itulah kita ada. Saudara, kita baca ayat 1. Ini janji Tuhan untuk saudara dan saya terluput. Sebentar. Kita akan sama-sama, saudara. Dan saudara ganti ya. Pada waktu ini, jangan itu tapi ini juga. Sudah muncul generasi Mikael. Para pemimpin besar. Sebut namamu. Ya, saudaralah generasi Mikael. Para pemimpin besar. Amin. Kita akan mendampingi bangsa-bangsa. Makanya kalau ada gempa, kita yang doa.
Mau ada saudara pemilihan presiden, kita doa mati-matian. Kemarin demo kita berdoa mendampingi anak bangsa. Ya, saudara dikatakan ada kesesakan besar, tetapi kita akan terluput. Dan gantimu, ganti nama kita. Amin. Baca ya yang keras ya, sama-sama ayat 1. Pada waktu ini juga sudah muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsaku. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak pada masa bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu Indonesia, bangsa kami, Mahanaim, Bahtera akan terluput. Yakni kami yang namanya didapati tertulis dalam kitab itu. Saudara, ini masa 1290 hari. Saudara, orang lain kelaparan, kita akan memberi makan bangsa-bangsa. Saudara, orang lain di seluruh dunia dihentikan korban, bangsa kita akan menyembah Tuhan dengan ajaib, karena bangsa kita akan terluput. Saudara, ini masa 1290 hari. Tapi kita belum di sini, belum. Saudara, sekarang kita mundur lagi. Oke? Ya. Maka kita lihat, saudara. Ayat 12, kita mau sama-sama berkata, ganti orang, ganti nama kita lagi. Ya. 3, 2, 1. Berbahagialah saya yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Saudara, kata menanti-nanti di situ artinya orang yang menyatu dengan Tuhan. Dan orang yang melihat hal yang besar terjadi. Saudara, dan itu adalah masa lawatan terbesar yang disebut di Yoel, yang disebut saudara di Kisah Rasul. Itu tadi dimulai dari sini 1290 hari. Dari sini ke sini berapa saudara? 1335 hari. Jelas. Dan kalau saudara hitung, itu semuanya, coba saudara hitung ya, 1335 hari ditambah 1290. Coba cepat yang hitung. Ditambah dibagi 365 hari. Berapa? Sekitar 7 tahun. Karena itu dikatakan dalam 5 tahun 5 miliar jiwa akan diselamatkan. Amin. Dan mulainya kapan? Masa 1335 hari. Tanda di langit. 23 September 2017. Saudara bisa nangkap kira-kira? Saya berdoa saudara ngerti. Saudara, dan saudara bilang, Bu, tepatnya kapan Tuhan datang? Gak ada yang tahu di antara sini. Sebenarnya gampang. Dia datang exactly kalau 5 miliar jiwa sudah diselamatkan. Begitu itu jumlah genap, dia langsung datang di awan-awan. Sesimpel itu. Itu yang membuat kenapa dia belum datang yang 5 miliar itu loh. Yang 5 miliar itu. Tapi sekali lagi dikatakan perempuan itu sedang hamil besar. Dia melahirkan apa? Belum mudeng. Sekali lagi, dia melahirkan apa? Amin. Saudara, tapi kayak kalau dokter prediksi. Dokter sering prediksi kan?
kira-kira, nah Roy yang baru. Nah saudara ya, Piroy mana Piroy? Yang baru, sudah lagi turun. Yang baru mengalami. Saudara, dokter prediksi ngomong begini. Ya, tanggal sebenarnya ya 12 Maret. Kemungkinan anakmu lahir. Saudara, tapi ternyata lahirnya nggak 12 Maret, tanggal berapa ya lahirnya ya? 17. Ternyata lahirnya 17. Nah saudara ingat ya, yang 23 September itu adalah memasuki masa melahirkan. Bisa ngerti? Kapan lahirnya lawatan? Tergantung doamu. Tergantung teriakan kita. Tergantung cintanya kita. Tergantung semua saudara. Yang hari-hari ini ngedennya kita. Tahu ngeden? Kalau mau melahirkan gini. Gitu saudara ya. Saudara kalau ngeden mau melahirkan itu. Saudara supaya keluar anaknya. Nah hari-hari ini. Saudara kalau ingat ya. Lawatan. Saudara ngeden. Saudara bilang, Bu hari-hari ini capek banget. Nah itu ngeden. Saudara kalau tahu siapa di sini yang pernah melahirkan dan mengandung, boleh angkat tangan. Nah, yang perempuan cukup banyak. Saudara itu kalau sudah 9 bulan, badan di sini pinggang semua sakit semua, betul enggak? Saya 3 kali, ya. Saudara, jadi pria-pria, ya, kalau mau tahu rasanya mengandung 9 bulan, ambil 12 kilo beras, ikat di perutmu. Simple. Ya, ambil 12 kilo beras, ikat di perutmu, bawa itu seharian. Ya, dan itu rasanya. Anak-anak semua yang bilang saya hari ini mau rasanya, tahu. Saudara itu rasanya campuran antara pegel, kemeng, sakit, linu, mual, muntah. Saudara semuanya. Saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara berkata Tuhan, di roh kenapa saya capek? Saudara bilang gini, melahirkan. Tuhan, aku kandung lawatan. Amin. Ini waktunya melahirkan yang besar. Jangan kecewa, jangan letih. Ini waktunya jadi ajaib. Ini waktunya jadi besar. Ini waktunya melahirkan. Ini waktunya melahirkan. Oke, next. Ya, saudara kurang lebih kita kembali ke ayatnya. Jadi saudara kira-kira ngerti ya apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya berdoa saudara nangkap, siapkan diri. Karena 23 saudara, itu mulai masa yang ajaib. Saudara makanya kita bangun ini. Ya, kita bangun ini. Ini anggap saudara, ya tempat lahirnya. Kita mesti siapkan tempat lahirnya lawatan. Amin. Ini ya. Dan kalau saudara baca lagi di rumah dikatakan begini. Dan anak itu segera besar. Son. Bukan baby. Bukan boy. Saudara, dan kalau saudara baca di Wahyu 12 gampang. Ini sangat presisi. Daniel 12 dan Wahyu 12 persis. Saudara dia gak bisa lari karena Alkitab itu sangat detail. Saudara Wahyu 12 dan saudara Daniel 12. Saudara dan dikatakan jelas sekali. Saudara bahwa anak itu dan perempuan itu sama-sama akan naik ke surga. Anak itu dilarikan ke surga. Sedangkan perempuan itu menjabat sayap besar. Jadi sama-sama bicara soal pengangkatan. Saudara tapi lahir dulu. Dan kita tunggu hari-hari yang sangat exciting. Ini lahirnya sebuah generasi. Lahirnya lawatan terbesar. Lahirnya kemuliaan terbesar. Lahirnya berkat terbesar. Lahirnya saudara destiny terbesar. Semua yang the best, the biggest. Saudara itu yang akan lahir. Saudara kemudian Yesaya 49 ayat 6. Balik lagi. Yesaya 49 ayat 6.
Saudara, kalau di dalam bahasa The Message-nya ayat 8. Saudara, dikatakan begini. When the time right, I answer you. Saudara, ini bicara begini. Kalau waktunya ini tepat, semua itu terjadi. Semua itu terjadi. Saudara, ini hari-hari ini waktunya. Tuhan bilang ini waktunya lagi mulai. Saudara sampai ripe. Saudara tahu matang. Nah, apa sih yang Tuhan tunggu matang itu apa? Saudara dan saya. Dia sedang lihat jemaatnya. Dia mau jemaat yang dewasa. Dia tidak mau. Yang bisa melahirkan itu jemaat yang dewasa. Bukan anak-anak. Anak-anak tidak bisa melahirkan. Betul? Saudara, dan dia sedang lihat. Ini jemaat yang dewasa. Imanmu dewasa. Ya, cara mikirmu dewasa. Saudara, pelayanan yang dewasa atau tidak? Saudara nggak berkata, Bu, saya masih anak-anak. Saudara, berapapun usiamu tadi dikatakan, kau bisa langsung jadi dewasa. Saudara, saya ketemu sama satu anak kecil, saudara. Dan saudara, dia umur 12-an, mamanya meninggal. Saudara, waktu mamanya meninggal, saya pegang dan saya bilang, ini anak perempuan. Saya bilang gini, jangan marah sama Tuhan ya. Saudara, dan anak ini bilang, kenapa saya marah? Kan mama bahagia. Saya kan senang kalau mama bahagia. Saya syok loh, saudara. Saudara, berapa banyak saudara mereka yang marah kalau orang yang dicintainya pergi. Saudara, jemaat Bahtera ya. Saudara, 20%, mungkin nggak sampai 20 lah, 10% marah karena Pak Agung pulang. Saudara marah dengan Tuhan. Saya itu dapat banyak bilang gini, kenapa kalau Tuhan baik, Tuhan ambil Pak Agung. Saudara ini nggak dewasa. Bayangin anak umur 12 tahun. Dia bilang, kenapa saya marah? Tuhan kasih hadiah mama. Mama dapat rumah bagus. Mama dapat baju bagus. Mama dapat semua yang terbagus. Mama bahagia. Kenapa saya marah? Saya selalu bilang terima kasih Tuhan. Ini anak lebih dewasa dari puluhan orang yang marah waktu Pak Agung dibawa pulang. Saudara, saya ketemu lagi. Saudara, satu lagi orang. Saudara, orang ini ajaib. Anak masih kecil. Saudara, dia itu ngalamin sakit. Saudara, sebuah sakit leukemia. Anak masih kecil lagi. Saudara, dan saya bilang sama dia, ya, jangan takut, jangan sedih. Ya. Karena Tuhan pasti tolong. Dia senyum, dia bilang begini, tante, saya gak takut kok. Saya gak sedih. Dia bilang begini, kan Alkitab bilang, anak yang dikasih itu dihajar. Saya ini lagi dihajar Tuhan. Karena Tuhan sayang saya. Tuhan lagi didik saya. Supaya saya kuat. Supaya saya jadi pemenang. Anak kecil. Saya sampai hari ini tuh garuk-garuk kepala loh, saudara. Saya bilang gini, ini yang dewasa. Kenapa yang cilik-cilik ya? Kenapa yang gede-gede gak dewasa-dewasa? Yang gede saudara kena penyakit marah. Kenapa Tuhan biarkan saya kena penyakit? Saudara yang gede bilang, kenapa Tuhan gak kasih saya pacar? Malu saya, jijik. Dengan perasaan melo-melo gak jelas. Kapan lu mau jadi bayi rohani? Yang kecil-kecil. Saudara, mereka orang-orang yang bisa dewasa, right, matang, manis. Saudara, kata ini, kalau saudara lihat buah, ada buah yang gede tapi gak manis, gak enak, sepet, asem, betul? Tapi kata ini, ada buah mungkin kecil, tapi manis banget, matang pohon, tahu? Enak tenan. Dan Tuhan bilang, aku itu cari yang seperti itu. Kalau kamu seperti
itu Tuhan bilang, semua akan genap. Dalam hidupmu akan genap suddenly. Saudara dikatakan, aku akan langsung jawab. Aku akan langsung menjadikan engkau sebuah trofi kemenangan Tuhan. Dan dikatakan di situ, when victory, dikatakan saudara, waktu kemenangan, waktu kalian itu menang. Sebenarnya Tuhan tuh sangat-sangat pengen saudara menolong kita. Tapi persoalannya kalau diuji gak pernah lulus. Kalau dikasih kesempatan gak pernah menang. Jadi Tuhan itu gak bisa tolong, kenapa? Dalam keadilannya. Dalam keadilannya. Ya kemarin saudara waktu saya di TNI, saya tuh jadi ingat. Saya ingat tiba-tiba hidup saya saudara. Soal kecil aja. Saudara, saya 1 tahun pada waktu di Belanda diteror sama seseorang. Saudara itu orang dari Indonesia. Saudara salah satu kiriman pemerintah. Saudara dia teror saya setiap jam 12 malam. Saudara dia bisa dapat kunci kamar saya, enggak tahu dari siapa. Sehingga waktu saya buka pintu kamar saya, dia sudah di dalam. Saudara, dan dia melecehkan saya. Saudara selesai melecehkan, dia tidak pernah berhenti. Dia teror day by day. Setiap jam 12, setiap jam 1 dia pencet bel. Dia gedor kamar saya. Waktu itu kan saya tinggal sendiri. Saudara, selama setahun. Ini cuma salah satu. Dan saya tidak pernah menang. Saya waktu itu doa. Saya waktu itu nangis. Saya waktu itu saudara, tengking, nggak benar. Saya tiba-tiba ingat, saudara, kurang lebih setelah setahun Tuhan bilang begini, kamu nggak pernah mengampuni dia. Saudara dan saya pernah cerita, saya bergumul untuk mengampuni dia. Saya bergumul. Saudara, saya ini orang yang mengalami hampir semua. Dan saya bangga saya bisa bilang seperti Paulus bilang. Hampir-hampir tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Aku tahu artinya miskin. Aku tahu artinya kecelakaan. Aku tahu artinya mati. Aku tahu artinya koma. Saya tahu artinya dilecehkan. Saya tahu artinya bodoh. Saya tahu artinya menderita. Saya tahu artinya kesakitan. Saya tahu artinya difitnah. Saya tahu artinya disidang. Saya tahu artinya diusir. Saya tahu artinya dikhianati. Saya tahu artinya ditinggal oleh orang-orang yang paling saya cintai. Saya tahu artinya. Dan saya bangga. Saya bilang karena semua itu membuat saya bersekutu dalam penderitaan. Supaya aku lihat kuasa kebangkitan. Saudara, ada banyak orang yang kalau lihat luka, itu gini, sakit. Ini Pragawati bukan Rembo. Saudara bisa bayangkan ya kalau Rembo, saudara kalau luka nangis, luka lagi, takut. Ya. Saudara kalau engkau Rembo, saudara begitu engkau kena luka ceter. Lihat tuh film Rembo sekali waktu ya. Dan saudara bilang saudara yang di Mahanaim itu Rembo-rembonya Tuhan. Amin. Lihat saudara di dalamnya ada peluru, sobek sendiri. Keluarkan pelurunya. Saudara bilang, Bu, apa itu peluru? Mungkin saudara pernah gagal, sobek hidupmu. Pelajari kegagalanmu. Keluarkan. Dan bersaksi di depan orang. Bagaimana engkau gagal. Jahit tuh. Jahit sendiri. Saudara, itu Rembo sejati. Jangan sudah gagal ngomong gini. Sakit. Ditolak. Orang gak ada yang mengerti. Tak seorang pun. Aduh. Sorry ya. Ini gak ada zaman melo. Amin. Saya gak dimengerti. Gak punya teman. Saya ditolak. Halo.
Seandainya dunia menolak, engkau harus mengampuni dan memeluk dunia kok. Supaya mereka diselamatkan. Bukan supaya kita jadi seperti dunia. Seandainya saudara seluruh gereja membenci saya harus berdoa kok memberkati mereka. Dan tetap menyuarakan kebenaran sampai mereka bertobat. Seandainya saudara ya, seluruh saudara tidak suka dididik. Dan saya akan tetap mendidik saudara. Saya akan tetap berdiri. Dan saya akan berdoa. Saya akan mintakan ampun. Sampai engkau, sampai semua anak-anakku jadi orang benar. Saudara, kalau saudara tanya, beberapa orang bilang, Bu capek. Saya ini ngajar ya 2 tahun. Anak-anak tetap tidak mengerti. Yang rumah Shalom bilang, dengan cara apa aku mendidik mereka? 4-5 tahun tetap nakal. Saya bilang begini, saya ya berdiri di Mahanaim lebih dari 17 tahun untuk bilang jangan buang sampah sembarangan. Dan tetap setiap Sabtu semua orang buang sampah sembarangan. Dan buat saya never mind. Saya toh akan bicara di situ. Dan saya tidak akan biarkan keletihan dan kelelahan dan kemarahan dan kesakitan kena di saya. Seberapapun kena, saya akan cabut lagi, buang lagi dan berkata, iblis, kau boleh tebarkan kepahitan. Aku kasih kopi supaya baunya enak. Dan aku buanglah ya kalau sudah aku makan yang manis ya. Artinya saudara, buat saya ya hidup ini ada pahitnya pasti. Nikmatilah. Ya, nikmatilah. Sisanya itunya yang kotorannya jangan diminum, buang aja. Nikmatilah saudara. Saudara itu hidup. Dan mental ini saya mau taruh di setiap kalian. Gak ada ya anak-anak saya yang Pragawati yang bukan tough. Kalau sudah lihat Pragawati asli ya keren. 12 jam ya berdiri tetap senyum. Saudara ada Pragawati 12 jam nangis, dimaki saudara. Kalau lihat di TV ya dibilang gini, kalau saya tidak bisa lihat senyummu, kamu tidak bisa jadi Pragawati profesional. Saudara suruh lewat jalan, saudara ya, suruh lewat jalan di atas sembari jadi Pragawati. Itu dia cuma 1 meter di lantai 12 nyebrang di antara gedung. Saudara berapa tuh gemetar dan mereka ngomong gini, kalau kamu tidak bisa lewati tes ini, kamu tidak pernah bisa jadi Pragawati. Saudara bayangkan, untuk apapun ada standarnya. Profesional itu ada standarnya. Karena itu dikatakan right. Karena itu dikatakan victory. Persoalannya saudara menang. Balik lagi. Hari itu saudara, tiba-tiba saya bergumul untuk mengampuni. Tapi belum ngeh di sini. Saudara, dan hari itu saya kebaktian. Saudara, semua tempat kosong. Semua tempat penuh, tinggal 1. Saya duduk di situ. Saudara, dan tiba-tiba orang itu datang. Dia ambil kursi, duduk tepat di sebelah saya. Saya bilang ini, Tuhan, ini kebaktian. Saya tidak bisa dia duduk di sebelah saya. Saudara, belum selesai saya ngomong nih. Pemimpin pujiannya peka banget dari itu. Dia nyanyi, kau saudaraku, kau saudariku. Saudara, dan dia bilang begini, sekarang pegang saudaramu kiri dan kanan. Dan jangan putus katanya. Kita saudara dan saudari. Saudara saya, Tuhan, saya ini jijik banget. Saudara, waktu saya selesai dilecehkan, saya mandi 7 kali dan rasanya tetap belum bersih. Padahal saudara ya, nggak ada bekasnya. Saudara, dan waktu saya mandi yang ke-7, saudara ya, saya siram air lagi, saya kasih lagi sabun. Saudara, jangan diharap Tuhan ngomong begini loh. Aku mengerti nak. Dia bentak saya ngomong begini. Iin, apa yang kamu buat? Nggak ada bekasnya. Itu cuma perasaan iblis yang menipu. Kamu kebaskan dan selesai. Atau kamu gila. Saudara, hari itu
Saya langsung matiin keran. Saya bilang, selesai. Gak ada kok bekasnya. Apanya? Dan hari itu saya bilang sama iblis, please. Aku semakin hari, semakin kenali tipuanmu. One day, aku bilang, kamu bergerak saja. Aku sudah akan deteksi. Dalam hidup ini nak, kau bisa jadi orang yang sangat kuat. Lebih dari pemenang. Atau kau bisa menjadi orang yang sangat lemah. Tergantung keputusanmu. Tergantung tekadmu. Saudara, dan hari itu pemimpin pujiannya nyanyi. Terus Tuhan bilang begini. Nak, ini saatnya. Saya tahu saudara. Artinya Tuhan bilang ujian di depanmu. Engkau mau menang atau engkau mau kalah. Ini saatnya. Saya tatap mata orang itu. Saya jabat tangan. Saya bilang, aku mengampuni. Sudah selesai. Kau saudaraku. Saya pegang tangannya. Kau saudaraku. Kau saudariku. Tahu gak saudara, dia gemetar. Dia gemetar. Dia mau lepaskan tangan. Saya bilang, belum boleh sampai akhir. Siapa sekarang pemimpinnya? Dan sudah mau tahu, dalam seminggu orang ini melakukan sesuatu, ditangkap polisi, dibuang ke Indonesia, ditangkap, masukin ke pesawat, bawa pulang ke Indonesia. Dan saya bilang, Tuhan, setahun Tuhan tidak lakukan apa-apa. Tuhan bilanglah kamu belum menang. Coba dari dulu menang. Udah dari dulu gue lempar ke Indonesia. Saudara, dia pakai sesuatu, pakai narkoba. Ketangkep polisi. Langsung ditangkap, lempar ke Indonesia. Dan Tuhan bilang, coba nak. Kamu menang. Dalam seminggu. Aku sudah bawa dia pulang. Udah dideportasi setahun yang lalu. Tapi karena kamu gak pernah menang selama setahun. Aku gak bisa jawab. Aku gak bisa jawab. Saudara, ada banyak orang gak bisa lihat jawaban Tuhan. Karena dia gak pernah menang. Ayatnya jelas berkata. Ayatnya sangat jelas. Saudara, dikatakan waktunya matang dan waktu kemenangan. Amin. Saudara, saya berdoa saudara nangkap. Di waktu kemenangan itu. Saudara, Tuhan datang tolong saudara. Saudara, terus ada yang keren lagi sih. Saudara, dikatakan saudara, ya, itu akan saudara menghubungkan, ya. Saudara reconnect. Tapi nanti saya bahas lain kali. Nanti kalau ada waktu. Tapi saya mau kasih satu yang terakhir. Menurut saya ini keren lagi. Saudara, dikatakan 49 ayat 11. Tuhan bilang, I make all my mountain jadi jalanan. Ya, into roads. Dan turn them into a super highway. Saudara, coba ya liatin. Tuhan ngomong gini. Kita tahu ada yang namanya gunung pendidikan. Ada yang namanya gunung media. Ada yang namanya gunung penyembahan. Ada yang namanya gunung cinta. Ada yang namanya gunung, saudara ya, kesehatan. Apalah, semua gunung. Dan Tuhan ngomong gini, semua gunung ya. Hari-hari ini untuk masa saudara lawatan terbesar setelah perempuan ini saudara melahirkan, aku akan buat jadi jalan. Tapi setelah dari jalan, aku mau buat apa? Super highway. Tuhan bilang, aku gak cuma buat jalan, aku buat jalan tol. Dan jalan tolnya Tuhan gak kayak tol Indonesia macet. Saudara, Tuhan sedang
Ngerti gak sih cara Tuhan ngomong? Sepertinya Tuhan tuh mau teriak begini loh. Nak, cepet. Apapun yang katamu tidak mungkin, aku buat jalan. Dan aku tidak cuma sekedar buat jalan, nak. Aku akan buat jalan highway. Aku akan buat jalan tol. Super cepat. Supaya dalam 5 tahun, 5 miliar jiwa diselamatkan. Dalam 5 tahun, engkau memberi makan seluruh bangsa. Engkau menduduki setiap gunung-gunung. Karena engkau orang yang sudah kubentuk, kudidik, kutetapkan. Untuk dalam 5 tahun, aku jemput engkau di awan-awan. Saya berdoa saudara ngerti. Pegang semua pabrikmu dan berkata, ini akan jadi gunung tempat highway. Highway-nya Tuhan. Saudara pegang semua destinimu. Dan berkata semua destiniku akan jadi sangat cepat. Sangat cepat. Saudara masih sangat banyak. Saudara yang sangat luar biasa. Saudara setiap hari nih ya, setiap hari. Kalau saya ini lagi baca saudara ya. Saya gini, Yesaya 49 saya belum selesai. Tuhan sudah kasih yang baru. Tuhan sudah kasih yang baru. Sampai saya berkata gini, Tuhan, aku ini belum sempat ngajarin. Tuhan bilang, nak, aku ini dari pihakku sangat ingin mereka semua makan dengan cepat dan menjadi sangat besar. Jadi sangat besar. Menjadi sangat besar. Saudara, dalam minggu ini coba renungkan. Saudara renungkan 1-2 ayat. Saudara dan berkata, Tuhan, jadikan itu dalam hidupku. Jadikan itu dalam hidupku. Supaya dalam seminggu ini saya lihat saudara matang. Saya lihat saudara menang. Maka jawaban dan pertolongan itu akan datang. Amin. Siapapun dan pergumulanmu apapun, minggu ini jadikan minggu yang matang. Ini misalnya, ini contoh nih, sekali lagi matang. Saudara disakitin orang, difitnah terus saudara bilang, wih, ya, misalnya saya ambil contoh, wah, ya, Pak Lukima, ya, gini difitnah. Saudara, kalau saudara matang, saudara bilang ini, terima kasih Tuhan, upahku besar di surga. Saudara, aku boleh menderita, terus aku berkati saudaraku yang membuat rumahku cepat selesai. Nah, Tuhan bilang gini, wih, matang jawabannya, mantap jawabannya. Langsung Tuhan limpahi emas 5 kilo buat Pak Luki. Saudara bisa bayangin gak sih? Terus Tuhan cari lagi, rupanya ada CS nih ya. Padahal sudah dibersihin, saudara sudah lakukan bersih. Tiba-tiba ada anak lari-lari ngotorin lagi. Pas ngotorin, pas supervisornya datang dan marah-marah. Lu kerja gak beres ya? Lihat nih kotornya kayak begini. Padahal saudara baru bersihin. Anak itu yang kurang ajar. Saudara langsung jawab gini, Tuhan, terima kasih. Aku boleh dilatih kesabaran. Anak yang dididik, dihajar, itu orang-orang yang disayang Tuhan. Tuhan langsung bilang, wow, mantap jawabannya. Dan Tuhan langsung bilang, mobil buat dia, malaikat cepat kirim. Saudara bisa ngerti? Dia jalan lagi. Taunya sampai saudara ya, dia lihat saudara, ada orang sudah bertahun-tahun. Saudara teriak, Tuhan, aku ini masih utang 5M. Utangku belum selesai 5M. Saudara, dan hari itu orang ini bilang gini, Tuhan, utang tidak pernah menggetarkan hatiku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bodoh. Aku tahu aku ceroboh. Tapi hari ini tidak ada kesedihan boleh ada di hatiku. Tidak ada boleh ketakutan. Tidak ada boleh kelemahan. Aku mau bersorak-sorai. Aku tahu ada jalan. Aku tahu engkau ajaib. Aku tahu tidak tahu caranya bagaimana. Sekali lagi aku lihat kemenangan. Dan kalaupun kau tidak tolong,
seperti yang dikatakan Sadrah, Mesah dan Abednego. Itu waktunya aku bersukacita menyembah Engkau, karena itu waktunya aku membuktikan cintaku tidak ada kondisinya. Saudara, Tuhan bilang, wow, akhirnya dia menang. Setelah bertahun-tahun mikirin terus utangnya. Dan Tuhan bilang, tolong ya, undian harapan. Dia enggak beli, enggak tahu bagaimana, nomornya keluar. Dan itu ya, nama dia kasih ke dia. Percaya, dia punya 1000 jalan. Amin. Dia punya 1000 jalan. Saudara, dan saya berdoa, minggu ini akan jadi minggu kemenangan, minggu penyelamatan, minggu lawatan yang terbesar.